mau bisnis blus-blus yang modis, ekonomis tapi tidak murahan. Harganya juga masuk banget buat dijual lagi. Di sini tempatnya. Ya, di sini tempatnya di Komplek Kota Mas di Cimahi. Alamat lengkap dan nomor ownernya Puan simpan di deskripsi ya teman-teman. Konveksi ini Puan rekomendasiin banget. Selain jahitannya rapi, modelnya juga modis. Insya Allah laku di pasaran kalau dijual lagi. Asiknya lagi, label atau brand teman-teman boleh ditempelkan di produk-produk yang bagus dan lucu ini. Ya, ini adalah konveksi yang memproduksi baju-baju white label. Syarat dan ketentuannya juga ringan. Nanti kita langsung ngobrol dengan ownernya ya. Sekarang kita lihat-lihat dulu model yang lucu-lucu ini. Assalamualaikum Teh Emah. Hai, waalaikumsalam. Apa kabar Puan? Puan sehat. Sekarang Teh Emah lagi ngerjain apa nih Teh? Sekarang kita lagi ngerjain white label ya, tapi yang harganya ekonomis, kualitasnya juga terjamin. Sejarahnya sih gini sih Puan, dulu itu kita kan ngerjain yang premium kan. Nah, banyak yang bertanya ke kita, itu ada nggak sih produk blus atau kemeja yang di bawah 100.000? Alasan mereka, target market mereka tuh kurang bisa menjangkau yang di atas 100.000. Nah, akhirnya kita putuskan kita produksi yang di bawah harganya 100.000. Di bawah 100.000 itu batas maksimal lah. 100.000 itu harga ecer ya. Tapi kalau seandainya orang ngambil grocery itu bisa mungkin di bawah 70.000 bahkan ada gitu. Tapi, ini yang perlu diperhatikan juga, karena kita berawal dari produksi baju premium, bukan berarti harga di bawah 100.000 itu jahitan yang asal-asalan, terus bahannya juga yang asal-asalan gitu. Nah, kalau dari bahan Puan, ini semua sebenarnya bahan lokal sih, tapi tetap ya karena ya idealis ya, saya pengen orang merasakan nyaman, hand feel-nya enak, tetap kita pilih itu bahannya yang enak di kulit gitu. Walaupun lah bahan-bahan lokal harganya ya katakanlah harga ekonomis, tapi tetap hand feel-nya enak. Terus secara motif kita usahakan yang memang kelihatan itu elegan lah ya gitu. Nah, kebetulan Puan kali ini memang serinya motif ya, karena waktu itu banyak permintaan motif. Nah, ini bisa Puan lihat ya, ini satu artikel kita buat untuk batch pertama ini ada 12 desain atau 12 model. Nah, ini dan ada 2 ukuran, S dan M, dan ukuran L dan XL. Nah, jadi ini sebenarnya mewakili anak-anak umur ya katakanlah remaja bisa, umur 20-an bisa, sampai umur 40-an juga bisa ya. Jadi orang untuk hangout keluar, untuk ngantor juga bisa, untuk acara semi formal juga bisa gitu. Dan bisa dipadu-padankan dengan rok, dengan celana gitu sih Puan. Nah, kalau secara jahitan kadang begini ya, orang tuh agak ragu gitu ya kalau udah kita tahu oh ini harga di bawah 100.000, biasanya jahitan itu ya katakanlah amburadul lah ya, nggak rapi. Tapi karena basic yang kita dulu dari butik premium, kita tetap memperhatikan itu. Nah, ini contoh Puan, mungkin bisa di zoom ya. Ini bahan crinkle contoh. Tapi ini crinkle yang tidak umum gitu. Biasanya crinkle itu identik dengan orang itu gatel di kulit, kasar. Tapi ini tuh halus banget tuh. Enak banget, dan jahitan tuh ya Puan. Kalau jahitan kita samakan aja dengan premium. Tidak ada perlakuan yang beda. Kenapa? Karena saya ingin di saat orang membeli baju ini itu bisa tahan lama, katakanlah worth it lah gitu. Jadi kesimpulannya, apa sih pembeda baju-baju white label yang ekonomis ini dengan yang premium yang saya buat? Hanya di harga kainnya aja, hanya di kualitas kainnya aja. Nah, ini sih kalau saya bilang menurut saya Pun ya modis, terus masih berkualitas ya, dengan kalau kita bandingkan dengan sekelasnya gitu. Nah, ini seperti ini Puan ya.
sampai kalau bagian QC itu saya sampai bilang, tolong ya di saat kalian melakukan proses QC, perhatikan jangan sampai ada benang satu helai pun gitu Puan. Jadi tetap kualitas jahitan tuh kita jaga. Ya tadi sudah disampaikan ya, fashion yang modis, ekonomis nih ya Puan. Ini saya review sedikit, ini ada tali, ini ada kesan. Ini ngerancang sendiri Teh? Iya, nah tuh ini tetap rapi ya Puan ya, modelnya ya, model-model etnik gitu. Nah jadi ini ekonomis ya Puan, tapi tidak murahan ya. Ya seperti yang saya pakai ini mungkin cuma berapa ya, di bawah 90.000 loh, tapi kalau saya buat jalan ke mall ini orang mungkin nggak akan nyangka ini harganya segitu gitu loh Puan. Jadi dari motif pun kita pilih juga ya, gimana ceritanya harga di bawah 100.000 tapi tidak kelihatan 100.000 ke bawah gitu. Teh Emma, jadi ini white label tanpa label Teh Emma ya? Iya, sama seperti yang premium, ini tanpa label atau white label ya. Jadi kayak gini Puan, kosong ya, kosong semua. Jadi semua reseller atau toko offline atau online bisa beli dan nanti bisa pasang labelnya mereka gitu, dan kita bantu jahit. Nah kadang ada permintaan tema label itu ditanggung siapa gitu, jadi kita tuh cuma bantu jahit aja. Jadi kalau labelnya sih memang dari klien yang bersangkutan ya, tapi kita bisa bantu nanti kasih informasi di mana tempat buatnya gitu sih Puan. Nah kalau white label sama yang seperti yang kemarin premium, ini sebenarnya ecer juga bisa white label dan fleksibel banget ya. Mau setengah lusin bisa, satu lusin bisa, satu kodi bisa campur motif, bisa campur size gitu sih Puan. Teh Emma, kalau untuk di pasaran nih, kira-kira harga-harga ini oleh teman-teman bisa dijual kisaran harga berapa Teh? Sebenarnya kalau menjual itu balik lagi ke teman-teman sendiri ya. Dia sudah punya marketnya sejauh apa, sebesar apa. Tapi kalau saya rekomendasikan ini maksimal 130 juga masih oke Puan. Sementara harga ini semua ecernya itu di bawah 100.000. Tapi kalau grosir itu bisa di bawah mulai 79.000 ke bawah. Gitu. Jadi ya lumayan sih, maksudnya bisa dapat untung dari satu baju itu dari harga untuk 25 sampai 40.000 dari satu baju itu oke ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, ini bahannya tuh beragam gitu. Ada bahan silk, bahan rayon, bahan crinkle, dan ini yang saya pakai ini bahan silk ya, model-model motif etnik yang sekarang lagi booming, yang lagi banyak diminati. Nah ini juga crinkle, satu lagi crinkle yang kita pilih tuh crinkle yang bagus ya Puan ya, bukan crinkle yang kasar yang nggak enak gitu. Ini juga rayon, banyak sekali pokoknya variasi dari jenis kainnya gitu. Teh Emma, syarat dan ketentuan untuk beli white label ini gimana sih Teh? Sebenarnya nggak ada syarat apapun, mau beli satu pun bisa, mau beli dua, mau beli tiga. Cuma kalau 1-2 itu biasanya harga ecer ya Puan. Nah tapi kalau di saat dia mau jual lagi untuk tokonya lagi, itu minimal tuh beli antara kisaran 3 piece ke atas gitu. Jadi biasanya kita fleksibel banget. Jadi ada harga 3 piece sampai 6 piece, harga 6 piece sampai 1 lusin, harga 1 kodi. Jadi makin banyak teman-teman beli, makin banyak diskonnya gitu. Jadi dan untuk size itu boleh campur, dan untuk motif juga boleh campur. Jadi tidak ada ketentuan misal mau motif ini harus 1 lusin gitu ya, untuk grosirnya tidak ada. Karena untuk situasi sekarang visi misi kita kan ingin membantu UMKM ya Puan. Nah jadi mungkin ini sih support dari Kakin Fashion untuk teman-teman ya. Jadi walaupun mungkin dengan modal terbatas, dia cuma ada modal cuma bisa beli 1-2 baju, tapi dia sudah bergerak memulai bisnis dari rumah. Konsepnya, visi misi dari awal itu Kakin Fashion itu ingin berbagi ya, ingin membantu gitu teman-teman UMKM, terutama yang mereka fokus di trading gitu ya. Jadi ya ini sih murni bukan sekedar bisnis ya, tapi ya mungkin ini jalannya juga supaya kita bisa jadi orang yang bermanfaat. Kalau white label
yakin itu khusus yang memang ekonomis. Tapi sekali lagi tanda kutip, ekonomis bukan berarti jahitan amburadul, bukan berarti bahannya tidak nyaman. Tetap kita memperhatikan hal-hal tadi ya. Agar apa? Saya memperhatikan sih, maksudnya agar tadi yang soal trading UMKM di saat mereka menjual ke klien-kliennya itu akhirnya terus gitu loh, akan terus berlanjut beli. Jadi orang nggak kapok lah Puan. Jadi kita kasih yang terbaik. Gitu. Oke Teh Hema, terima kasih banyak ini penjelasannya. Semoga lancar terus ya bisnisnya, juga membantu teman-teman UKM lainnya. Makasih Teh. Ya, assalamualaikum. Sama Puan, terima kasih banyak.